Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDCS Unicorn Gundam Phoenix. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini sangat mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya, siluetnya ini juga keren dan cukup akurat dengan desain dari Unicorn Gundam Phoenix. Di sini juga memiliki detail-detail yang bagus ya, seperti di bagian kepalanya ini, terus tangannya, badannya, kakinya, senjatanya maupun backpacknya ini. Untuk warnanya sendiri di sini separasinya sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya sendiri kurang lebih sebanyak ini saja. Seperti biasa yang nomor 1 ini untuk mata kartun ya, saya tidak suka jadi tidak saya pasang. Terus nomor 2 dan 3 ini untuk bagian visor ya, depan dan belakangnya. Terus yang nomor 4 ini seharusnya untuk bagian arm armor DE-nya ya, di belakang ini, dan semuanya ini tidak saya pasang ya. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Dan karena warna goldnya sendiri ini warna injection, jadi untuk kualitas plastiknya ini menurut saya cukup rawan pecah maupun rawan retak ya. Dan terlihat kurang rapi ya, seperti di bagian kakinya ini. Entah kenapa seperti garis kayak gini ya. Terus bagian ekor arm armor DE-nya, terus bagian arm armor DE-nya ini ya, kayak gini. Menurut saya untuk warna goldnya ini kurang bagus. Terus untuk kekurangan seperti simline maupun nakmak, kurang lebih sama seperti SDCS Unicorn Gundam yang sebelumnya ya. Untuk simline-nya masih kelihatan di bagian kepalanya, terus badannya juga. Terus untuk nakmaknya juga masih kelihatan di bagian kepala ini ya, kayak gini. Ya, kayak gini. Cukup kelihatan ya. Nah ini ya, untuk simline maupun nakmak di sini masih kelihatan ya, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Namun menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan langsung saja di sini akan saya coba bandingkan kit ini dengan kit SDCS yang sudah saya review sebelumnya, yaitu SDCS Unicorn Gundam di sebelah kiri dan SDCS RX782 Gundam di sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini terlihat untuk tingginya sendiri RX782 Gundam ini lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan keduanya, karena kit ini menggunakan CS frame sedangkan yang dua ini masih menggunakan SD frame. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini. Nah, kayak gitu. Dan untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan untuk pembahasan hasil rakit dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa ada senjata maupun backpack yang menempel. Dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa sedikit menunduk, menengadah, mengangguk seperti ini. Lalu untuk miringnya ini tidak bisa ya. Dan diputar 360 derajat ini masih bisa, namun karena ini cukup seret, harus hati-hati ketika memutarnya. Kemudian untuk tangannya ini bisa direntangkan ke samping sejauh ini saja ya, ini sudah mentok. Terus di bagian shoulder ini atau bagian bahu ini menggunakan ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu lengannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Untuk sikunya sendiri di sini tidak ada ya, dan langsung saja untuk pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu di antara perut dan pinggangnya ini ada joint ya, jadi seharusnya bisa diputar, namun sayangnya ini tidak bisa 360 derajat ya, karena bagian backpacknya ini sudah menabrak bagian front skirtnya seperti ini. Lalu untuk bagian pinggangnya, front skirtnya sendiri bisa digerakkan seperti ini ya, karena menggunakan ball joint. Kemudian untuk side skirt tidak bisa dan back skirtnya juga tidak bisa digerakkan. Lalu untuk kakinya bisa digerakkan seperti ini ya, ke depan seperti ini, ke belakang seperti ini. Sayangnya ke samping seperti ini saja ya, tidak bisa split. Dan untuk bagian selangan kakinya bisa digerakkan seperti ini. Lalu untuk lututnya tidak ada joint, langsung saja di bagian pergelangan kaki. Kakinya bisa diputar seperti ini, terus digerakkan seperti ini, dan bisa digerakkan seperti ini. Namun sayangnya untuk muternya ini tidak bisa 360 derajat ya, karena terhalang bagian ankle armornya. Untuk ankle armornya sendiri bisa digerakkan seperti ini ya. Nah kayak gitu, naik turun terus miring seperti ini. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Dan menurut saya untuk artikulasi dari SDCS Unicorn Gundam Phoenix ini kurang bagus.
Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini tidak banyak, jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama, ini adalah BIM Magnum, kurang lebih bentuknya seperti ini. Menurut saya ini cukup bagus dan keren juga ya. Dan warnanya ini hanya warna abu-abu gelap saja seperti ini. Kemudian senjata yang kedua adalah sepasang beam saber, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, sama seperti beam saber dari kit lini SD yang lainnya ya. Untuk bagian efeknya ini merupakan warna solid saja, dan ini secara keseluruhan warnanya gold seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah backpacknya, yang mana di sini ada dua armor DE ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah shieldnya ya, namun dengan beberapa tambahan ya, seperti di bagian depan ini, bagian belakang, dan bagian ekornya sendiri. Terus untuk artikulasinya kurang lebih ini bisa diputar kayak gini ya, keduanya ini bisa, seharusnya bisa 360 derajat seperti ini. Nah kayak gitu. Tentu saja ini bisa dicopot ya, keduanya ini kurang lebih seperti ini. Terus untuk bagian armor DE-nya ini, bagian ekor ini memiliki artikulasi ya. Di bagian pangkalnya ini seharusnya bisa diputar. Nah, bisa diputar seperti ini. Terus di bagian tengah sini juga ada join ya, bisa digerakkan seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk pembahasan dari senjata maupun aksesoris SDJS Unicorn Gundam Phoenix kurang lebih seperti itu saja. Meskipun tidak banyak, namun menurut saya ini cukup bagus dan keren juga. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari SDJS Unicorn Gundam Phoenix ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari SDJS Unicorn Gundam Phoenix ini menurut saya bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga. Untuk separasi warnanya sendiri di sini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan voice decker. Untuk artikulasinya sayangnya ini kurang bagus ya karena menggunakan SD frame. Terus untuk aksesoris maupun senjatanya meskipun tidak banyak, namun menurut saya ini sudah cukup bagus dan keren juga. Sedangkan untuk kekurangannya seperti Simlan maupun Narmak di sini masih kelihatan ya, apalagi ini warnanya gold seperti ini. Namun menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan kekurangan lainnya adalah warna goldnya ini ya. Dengan warna gold injection seperti ini, untuk kualitas plastiknya sendiri di sini rawan pecah atau rawan retak ya. Jadi harus hati-hati ketika memainkannya. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Tentu saja saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, terutama untuk kalian yang suka dengan kit lini SD. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk kit ini, karena menurut saya ini memang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.